Dia katanya tuh ngelanggar di mana dia nggak posting lah, dia nggak profesional, dia ngejelekin apa segala macam. Nah itu yang gue kayak gue yang tadi yang nggak ngikut jadi gue ikutin. Cara kasarnya menjual diri bukan negatif ya. Nah mungkin kita balik lagi ke masalah para influencer yang tanda kutip centang biru tadi. Orang tuh mau nipu ataupun mau nyari uang tuh gampang banget sih hanya dengan ngejulitin orang lain atau ngefitnah orang lain tuh kayak itu menurut gue lo mau dapat makan uang haram nih. Kesepakatannya seperti apa, walaupun tidak dituangkan dalam perjanjian, tapi dengan dia melakukan pekerjaan atau ada sesuatu yang diberikan lah, baik dari brand atau dari influencer itu. Nih kalau kita bahas secara sisi hukum ya, di 1320 KUH Perdata itu kan ada 4 syarat syahnya perjanjian kan. Dia itu ada sepakat di situ, dia ada cakap, ada objek hukum, sama dia ada klausa yang halal kan. Balik lagi di Bricos Law and Business. Di sini bersama gua Francis Ginting, nggak menggantikan sih sebenarnya hari ini tuh tetap bagian dari gue juga, yaitu Mr. Hari Hafrizal sedang tidak berhalangan, makanya gue yang gantiin hari ini. Nah, untuk topik hari ini bakal menarik nih. Kita akan ngebahas seputar selebgram atau bahasa kerennya sebut influencer ya, yang mengalami atau ada beberapa yang terjerat ya kasus hukum termasuk dalam keperdataan. Ya, perjanjian. Nah, hari ini kita mau bahas itu bersama temen gue, seperti biasa rekan kerja juga. Ada Wahyu Aditya sama ada Mbak Anastasia Gabriela. Kaku banget kita ya, kaku banget ya. Sebenarnya kita udah sering di sini ya. Halo semuanya. Hai. Coba hai dulu di kamera. Wait. Oke. Tapi kita sebelumnya mengucapkan dulu nih. Hari ini kan mungkin udah tahun yang baru ya. Yes. Kayak kita coba ucapin dulu kepada teman-teman kita. Gimana? Ada yang mau wakil atau kita bareng-bareng? Kita bareng-bareng aja ya. Oke. 3, 2, 1. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Penontonnya ada nggak sih? Nggak ada ya? Besok ada lah harusnya penontonnya. Oke, yang tadi gue udah bilang, kita mau bahas tentang seorang influencer atau selebgram yang sedang mengalami atau terjerat kasus hukum karena mungkin 1-2 influencer juga ya, atau banyak. Gue juga melihat di media sosial sekarang tuh banyak banget influencer yang melanggar isi-isi dari perjanjiannya mereka gitu kan. Apalagi banyak perjanjian-perjanjian yang mereka kerjakan itu ternyata tidak sesuai dengan isi perjanjiannya. Nah, tepat bangetnya hari ini ada Master of Agreement ada Mbak Gaby sama Adit untuk membahas ini ya Mbak di podcast ini kali ini. Oke, dari Mbak Gaby dulu nih Mbak, gimana Mbak melihat kabar tentang halal ini, apalagi influencer itu, selebgram itu melakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi gue sebutin? Siap. Bisa dijelasin nggak? Sebelumnya tuh kita harus tahu dulu influencer tuh siapa sih, selebgram tuh siapa. Banyak banget sekarang, tiba-tiba mereka tuh yang kayak cuma foto cantik, foto ganteng, keren, modis, dibilang influencer lah, dibilang selebgram, padahal nggak semuanya. Karena kadang attitude orang Indonesia tuh masih rada kurang. Jadi mereka hanya menjual, bahkan sekarang banyak aplikasi yang bohong. Jujur aja, gue kadang liat kayak kamera, kok gue cakep banget ya, padahal masih ada. Ya zaman dulu tuh apa sih 360 gitu ya, masih ada tuh. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi sekarang seiring berkembangnya zaman, banyak yang media sosial terutama tuh kayak ada Twitter, ada selebgram. Lo dulu main Friendster nggak sih? Gue udah sorry, gue zamannya pet. Gue zamannya pet. Oh, udah pet ya. Berarti gue melewati ya. Melewatin. Itu di zaman-zaman ketika lo masuk ke media sosial tuh lo ngerasa keren banget, apalagi lo bisa follow dan di follow back sama si influencer tuh lo merasa keren. Banyak lagi ya penggemar. Banyak lagi gitu kan, tapi pada dasarnya sebenarnya mereka itu sama kayak kita, cuma beda pekerjaan aja gitu. Tentunya tuh si selebgram atau influencer ini memang lebih kerennya mereka punya asisten, bro. Iya. Mereka punya asisten. Kalau kita kan mengasistenkan diri kita sendiri. Punya asisten, terus mereka punya agensi biasanya yang naungin misalnya ya agensi A dia khusus untuk model. Yang satu lagi khusus untuk cuma
dia ngejual jasa atau apa gitu, pasti kan itu banyak tuh agensinya yang nampung-nampung para si selebgram ataupun si influencer tersebut. Bahkan ada yang cuma influencer yang kayak sekarang tuh sempat ada Clubhouse kan. Yes. Clubhouse itu kan istilahnya kumpulan cuma sebenarnya geng-geng lo doang kan yang ada di dalam situ kan. Ya lo satu geng lo boleh masuk, kalau geng lain ya lo nggak boleh, sama aja kayak lo WhatsApp grup gitu kan. Kayak gitu aja. Nah yang sekarang ada itu yang terakhir gue baca-baca di khususnya di Instagram itu ada yang selebgram dibilang dia melanggar kode etik dalam suatu perjanjian endorsement. Yes. Nah, nama kerennya sekarang endorsement kan. Lalu sebenarnya lo dibayar untuk penjualan, gitu kan? Nggak jauh beda dengan lo sales. Ada marketingnya si agensi kan. Nah yang gue baca sekarang itu dia katanya tuh ngelanggar di mana dia nggak posting lah, dia nggak profesional, dia ngejelekin apa segala macam. Nah itu yang gue kayak sempet gue yang tadi yang nggak ngikut jadi gue ikutin. Kenapa? Karena gue lihat kok sekarang orang tuh mau nipu ataupun mau nyari uang tuh gampang banget sih hanya dengan ngejulitin orang lain atau ngefitnah orang lain tuh kayak itu menurut gue lu mau dapat makan uang, uang haram nih. Kenapa harus dari situ kan? Nampang ganteng keren. Iya cuma nampang ganteng keren terus kayak gue. Sini mau bayar gue terus kabur. Ya lu lagi nampang kan di break house. Lagi nampang paling kayak gitu-gitu sih yang bikin gue kemarin ngeliat kok ini jadi tambah rame ya. Karena nggak profesional katanya, cuma kan masih berjalan nih isunya. Belum tahu sih. Atau juga itu bisa jadi isu yang dibuat untuk cari engagement-nya dia. Iya. Bener-bener banyak banget sih sekarang yang jujur ya, kadang gue juga ngeliat ya banyak lah, kalian juga ikutin Instagram kan yang paling heboh tuh followers gue sih udah mau 1K ya. Enggak, 1K belum. 1 kilo jaraknya dengan lo. Jadi kayak lo kok happy banget ya, kayak nama lo dijelekin, profesional lo dijelekin, tapi lo kayak ngerasa tuh itu suatu pencapaian ya engagement tadi sih. Memang sih semakin ya hashtag lah dengan lo open private sosial media lo tuh kan semakin banyak orang cari, semakin banyak orang kepo, lihat, nge-tag, anything lah, itu banyak banget sekarang sih untuk influencer. Jadi kadang pun kayak circle mereka aja yang jelek, mereka kelihatan jelek. Ya, benar. Padahal mereka itu positif, gitu loh. Jadi kayak menurut gue tuh kadang mindsetnya orang netizen lah yang kita bisa sebut itu gampang banget ke bawah arus gitu. Jadi kadang orang yang benar ini mencoba membenarkan malah dipatahin lagi kalau dibilang lo nggak benar. Karena pengikutnya itu. Nah, yang lebih menarik yang kita bahas hari ini kan selebgram ini dikategorikannya juga gue kadang-kadang suka bingung. Karena gue lihat juga temen gue followersnya nih ada yang 10K udah bisa swipe up. Kan udah ada yang dapat bintang biru gitu-gitu kan. Apalagi agensi-agensi yang gue cuma mau dapat exposure-nya dari yang ya udah 10K aja lah, 20K yang itu kan pasti kan dia punya rate kan dalam menentukan produk yang mau dia pasarkan kan. Nah, kalau lu nih bro, kalau ngelihat tadi kan lu bahas nih tentang engagement-nya dia, kira-kira apa sih yang mempengaruhi dari para selebgram itu punya nilai lebih dari satu dan yang lainnya? Kira-kira apa aja sih yang ada di situ? Ya di situ kan harus dilihat kalau menurut gue kontennya dia yang dia sensasi masuk gak menurut lo? Sensasi juga masuk. Terutama kayak gitu. Kayaknya paling besarnya sensasi nih. Karena kan bad publicity is still. Jadi gimana how to be exist itu kan juga harus dijaga gitu. Nah, kadang-kadang suka dibuat-buat apa ya masalahnya ya kan, sehingga nilainya dia naik bukan karena dia punya sesuatu tapi karena ya lu bisa dari nilai jual lu aja berlebih kan. Nah, kita mau bahas lagi nih bahwa kalau kita lihat dari kondisinya bahwa mereka udah punya masa yang begitu banyak dan lain-lain, akhirnya bisa dapat tawaran-tawaran seperti itu. Balik lagi nih, kalau mereka kita sebut lagi tadi kan Mbak Gaby bilang ada di endorsement. Nah itu prosedurnya gimana Mbak? Kalau yang setahu lu nih di endorsement tuh kayak gimana sih? Kalau dalam perjanjian hukum ya? Gue sendiri pernah di endorse. Gue juga pernah sih. Kita semua pernah di endorse deh. Tapi nggak pakai perjanjian. Ya kita nggak pakai gue pakai si lisan. Ya benar. Perjanjian. Jadi gue sendiri pernah di endorse beberapa produk. Ya meskipun Instagram gue private. Karena gue nggak suka dipublish karena itu menurut gue secret lah. Memang lo memposting sesuatu di media sosial itu bukan hanya untuk
pengakuan. Biasanya kan orang lihat itu untuk pengakuan kan gitu. Lo keren, lo lagi liburan, lo angle foto lo bagus gini-gini. Tapi kalau gue tuh lebih ke arah itu momen aja buat nyimpan kenangan. Itu untuk orang-orang sekitar gue. Nah, balik lagi ke endorsement, gue pernah di endorse itu memang kebanyakan secara lisan. Jadi kayak gue lebih sering produk sih. Produk itu baik dari produk kecantikan, produk makanan ataupun fashion. Itu biasanya si pemilik brand tersebut, bukan pemilik brand ya, pemilik produk tersebut akan memberikan beberapa sampel pakaian atau makanan ataupun produk mereka tuh ke gue untuk gue coba dulu nyaman atau enggak untuk fashionnya, sesuai nggak ukurannya di gue, istilahnya good looking nggak? Kalau oke, ya gue akan posting. Tapi gue hanya dibayar itu dengan produknya mereka. Gunanya apa? Dengan body gue yang cukup lucu. Take and give-nya gitu lah ya. Take and give-nya gitu ya. Tapi berarti jadi lu memasarkan produknya tanpa lu dibayar, tapi lu dapat produknya dia. Dapat gitu, produk, jadi dia akan melihat karena dari postur gue, dengan orang yang berbadannya cukup besar juga produk ini bagus kok gitu. Baju ini layak lah, pantas lah gitu. Kalau kayak skincare, gue jujur aja gue harus nyoba dulu. Jangan sampai jadi gue udah pakai terus tiba-tiba wah malah di muka gue tambah rusak nih, kan banyak tuh yang mereka segala macam. Jadi gue memang akan bilang ke si orang yang endorse gue bahwa gue pakai dulu nih, kalau misalkan memang ada perubahan baru gue akan posting. Jadi gue akan before after kayak gitu. Jadi lebih ke arah tuh semua orang akan memberikan dulu produk, gue cek dulu apa segala macam ya. Gue secara pribadi, gue belum punya manajer. Secara pribadi terus ya baru gue publish. Nah tapi kan kalau selebgram atau influencer itu kan pasti kayak dia udah punya satu manajemen lah, istilahnya manajemennya dia gitu kan. Karena dia punya nilai tadi. Karena dia punya nilai gitu dari yang tadi lo bilang followersnya banyak gitu, udah centang biru, udah verified lah itu kalau di Instagram kan. Jadi mereka kayak pasti punya suatu perjanjian kan kerjasama. Misalnya kayak kita ada di kantor aja kita punya perjanjian kerja kan, minimal harus ada itu kan. Di dalam itu kan pasti si perjanjian itu ada hal-hal yang mengatur kan. Itu kan kalau misalnya kalau kita bahas secara sisi hukum ya, di 1320 KUH Perdata itu kan ada 4 syarat sahnya perjanjian kan. Dia itu ada sepakat di situ, dia ada cakap, ada objek hukum, sama dia ada klausa yang halal kan. Nah itu kan sebenarnya harus diatur, dan gue yakin perjanjian yang dibikin sama selebgram dan brand-brand yang akan ngejudge mereka tuh pasti ada 4 hal itu. Cuma one prestasi itu selalu ada, baik dari si pemilik brand ataupun dari si pihak selebgram atau influencer tersebut. Biasanya itu karena antara miskom lah. Kita pernah dengar mungkin lalu-lalu tuh ada tuh yang harusnya dia posting di hari batik, terus tiba-tiba dia lupa. Gitu, terus jadi kayak dia kira diribut, dibesar-besarkan. Jadi nanti malah yang naik pamor si brand tersebut, padahal brand tersebut ternyata diusut belum melakukan pembayaran ke si selebgram influencernya. Apalagi kayak kalau gitu, misalnya di hari itu di perjanjian itu dinyatakan bahwa hari-hari nasional itu wajib, kalau enggak ada pemberlakuan, misalnya lo bakal kena denda atau kayak gitu-gitu. Jadi kadang mereka tuh kadang jujur aja ya, kalau gue perhatikan kadang tuh ada yang rese gitu loh, pihak-pihak agensinya ini loh. Padahal kan sebenarnya di dalam perjanjian itu yang udah pasti jelas. Karena biasanya kalau ini khususnya di selebgram ya, mereka kan kayak sekarang Instagram tuh udah banyak banget kan. Dulu kan cuma feed sama video doang. Sekarang feed, video, reels, terus belum lagi Insta story, belum lo bikin sekarang ada lagi yang video akhir tahun segala macam. Itu kan banyak banget kan. Nah di situ kalau dalam satu perjanjian gak jelas juga tuh ketentuannya, itu bakal kacau, kayak pengertian orang tuh bakal salah gitu loh dengan hal itu. Berarti kalau di kemudian hari bakal banyak juga tuh vendor atau jadi. agensi yang menggugat mereka di pengadilan ya. Mungkin itu jadi menjadi kerjaan baru kita juga tuh. Boleh kali kalau ada yang bermasalah bisa di kolom komen ya. Boleh kolom komen ya. Boleh. Kolom komen ya. Nah itu kan tadi boleh dari sisi yang tertulis. Nah menurut lo Bor, kalau yang lisan tuh gimana Bor? Untuk mengakomodirnya tentang hal itu. Kalau lisan kan harus dibuktikan kan? Ya betul. Dari sisi pembuktiannya aja. Ya dari pembuktiannya itu juga kalau menurut gua kan kesepakatannya seperti apa, walaupun tidak dituangkan dalam perjanjian, tapi dengan dia melakukan pekerjaan atau ada
sesuatu yang diberikan lah, Ya. baik dari brand atau dari influencer itu bisa dibuktikan sudah dilakukan. Iya. Dan itu bisa. kalau misalnya secara lisan itu kira-kira apa ya? Kekuatan Iya, hukumnya. kekuatan hukumnya tuh pembuktian yang itu ya agak berat juga sih ya. Mungkin nanti Iya. lebih banyak pembuktian yang tertulis pastinya kalau di Iya, pengadilan. Pasti. Pasti. Karena kan pasti mereka ada komunikasi. Ya, benar. Even nggak ada perjanjian, misalnya nih gue sama Adit nih, gue endorse dia untuk pomade. Ya karena gue teman, yaudah nih lo pomade nih, ya kayak tadi gue nggak ada perjanjian kan, gue kasih lo pomade, tolong dong lo posting segala macam, gue lisan nih. Terus kok udah seminggu dia nggak posting, gue akan chat dong, bro mana lo kan harus posting dong, pomade gue gini. Nah itu kan bisa jadi satu alat bukti juga pendukung kan. Iya, mungkin dari bentuk chat atau Iya. apa ya, bahwa itu. Nah, tadi kan kita udah secara general lah bahwa produknya Iya. apa. Nah, mungkin kita balik lagi ke masalah para influencer yang tanda kutip centang biru tadi tuh. Ya kan, mungkin dia punya masa yang cukup dan lain-lain. Jam terbangnya udah Iya, tinggi. jamnya udah tinggi. Kira-kira menurut lo, Kak, gimana tuh cara para agensi ini untuk istilahnya lagi-lagi ya lo harus ngikutin sesuai prosedur yang udah lo istilahnya yang perjanjian yang udah kita sepakatin. Bener sih. Kadang Kadang-kadang gini juga bisa nggak ya kalau misalnya si produk itu kan karena dia punya masa yang banyak, dia boleh share ke si influencer, tapi produknya ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi dari yang disampaikan si influencer, itu termasuk dalam pembohongan atau apa gitu nggak sih? kalau misalnya ada satu produk kecil deh nih, gelas nih. Ya kan kayak contohnya Aukarin aja nih, ya kan skincare-nya, wow, Aukarin kan cantik nih kan. Tapi emang cantik. Emang cantik, tapi kan bukan dari skincare yang itu. Jadi udah cantik udah dari lahir gitu loh, istilahnya gitu. Masa pakai skincare udah cantik kan? Perempuan cantik dari lahir, bro. Iya, maksudnya Laki dari lahir. Ganteng dari lahir. Karena gue sebel banget kayak gini. Ada sering banget influencer di Instagram gue nih, yang terutama yang food lah, yang makanan. Belum dicobain aja udah bilang enaknya sampai mau mati. Kalau nggak dibayar. Kalau lo mau mati lu jangan makan. Ngapain lu makan buat influencer terus tujuannya buat mati? Sampai ada filternya ya. Iya. Enak Makan banget nih. sampai meninggal. Enak banget sampai mau meninggal. Man, come on. Lu makan itu tuh juga bukan buat mati kan? Menurut gue. Sebenarnya sih kalau hal kayak gitu tergantung lagi dari engagement ya. Kadang ya tadi yang gue bilang mungkin, nah tuntutan sebagai influencer atau selebgram itu berat banget. Kalau yang gue lihat, kenapa? Mereka harus bisa tampil seperfect mungkin di mata para followersnya ataupun hatersnya ya. Karena mereka tuh istilah kasarnya menjual diri bukan negatif ya, tapi bentuk mereka tuh yang mereka jual gitu loh. Kayak tadi yang lo bilang masalah skincare, ya memang sih selebgram itu sudah terlahir cantik ya, iya kan dia perempuan yang pertama. Kedua, kita dari kecil dirawat sama orang tua kita. Ketiga, pas besar pasti kita mau ada perawatan dong, apalagi kita hidup di Indonesia yang suhu dingin ini. Kita otomatis pakai jujur gue perempuan tapi gue tuh rada bingung sama kayak ada hand body lah, body butter lah, anything tuh banyak banget ya, sampai ada laser ini itulah gitu. Jadi kayak buat gue itu pencapaiannya mereka yang sudah mereka kerjakan lah, misalnya selama 10 tahun terakhir. Ketika di tahun ke-11 ada skincare yang mau engage dia, yaitu pride-nya dia juga gitu loh. Jadi itu ya apa ya, value-nya dia lah. Selama 10 tahun istilahnya dia udah merawat diri. Tahun ke-11 ada skincare yang masuk yang tiba-tiba mau nawarin dia untuk jadi DA lah, terus kan ada tuh sekarang tuh brand ambassador tuh banyak banget. Brand ambassadornya cuma satu produk. Ya itu memang, ya itu mereka nge-judge itu biar mereka juga daya belinya tuh tinggi banget. Nah, jadi, kalau tadi kan nih Kak Ebi bilang bahwa produk yang dia pakai nih, yang digunakan ini kan boleh di-share begitu aja ya. Tapi gue masih ragu sama kalau ketika misalnya si influencer ini udah udah buat agreement sama satu vendor atau agensi dengan satu produk gitu, misalnya skincare tadi, tiba-tiba dia ngambil lagi nih produk yang sepakat lagi sama vendor yang lain, tapi dengan produk yang sama. Kira-kira di dalam perjanjian itu boleh atau enggak sih? Ya boleh atau nggak bolehnya itu kan tergantung kembali lagi ke perjanjian. Kalau di perjanjian biasanya untuk brand-brand tertentu atau untuk produk tertentu nggak mau diduakan lah bahasanya. Ya sebagai brand ambassador gitu biasanya ya sampai kontrak habis itu harus
terus hanya satu. Dia nggak boleh lah ke produk. tempat lain ya. Iya, dia nggak boleh ke tempat lain. Tapi ada juga kok yang bolehin 2, 3 gitu. Berarti tapi luas ya? tujuan. Iya. Luas banget ya. Soalnya kan kesepakatan perjanjian itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak aja sebenarnya. Berarti menurut gue ini lebih ribet daripada lu buat perjanjian akte jual beli. Kata jual beli kan itu objek nih bro. Iya, ini Kalau lebih sulit. Subjeknya yang Iya, ribet. ribet karena bisa aja lo ini jadi celah hukum juga kan. Kalau Iya, lo misalnya banget sih. lihat kan kayak misalnya produknya sama. Misalnya lo jual makanan nih, makanannya boleh yang kayak gini, yang ini yang kuah nih, yang kering lah. Ntar Iya. cuma yang pedes ini yang nggak pedes itu kan sebenarnya sama aja. Iya. Kayak yang Sama, jual sama. misalnya mie ya mie aja juga gitu kan. Heeh. Nah, itulah menurut gue jadi celah hukum di kedepannya gitu. Nah dari menurut lo gimana Tapi untuk balik- mengantisipasi itu? Tapi balik lagi sih, gue nambahin sedikit yang tadi dari Adit. Di dalam perjanjian, kita tuh bisa mengenal ada pasal eksklusivitas. Yap. Jadi ketika contohnya gini, misalnya ada satu selebgram nih, dia udah kerjasama sama satu vendor lah kita katakan ya. Vendor ini dia ada fashion, ada food, ada drink, ada skincare, ada semuanya nih. Dia udah nampung misalnya di dalam vendor itu ada 10 item produk. Nah, si influencer ini cuma boleh pakai si 10 item ini. Ketika dia engage dengan orang lain di luar 10 item, otomatis dia melanggar perjanjian tersebut. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud pasal eksklusivitasnya. Jadi balik lagi kita lihat sebenarnya si influencer ini sama si vendor ini tuh kerjasamanya apa aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi lu bilang segala macam banyak, itu rezekinya influencer sih. Iya, Tapi benar kalau juga. influencer itu udah engage sama satu vendor itu cuma matokin ada 10 doang, ya udah dia cuma boleh sama 10, dia nggak boleh nambah 11, 12 ataupun dia istilahnya ngumpet-ngumpet, itu lo pasti bakal ketahuan gitu. Karena kan sekarang media tuh open banget buat siapapun. Apalagi dituntut untuk stories. Ya, Nggak tahu tiba-tiba gua nongol nambah. tuh. Iya, bener loh. Sekarang tuh algoritma tuh luar biasa banget ya. Kayak jujur gue kadang tuh lagi nyari tiket kemana, ntar di Instagram muncul tiket ke sini, wisata Travel ke ya? sini. Iya, traveling Jasa- tuh luar jasa biasa travel. banget. Nah, sama kayak si selebgram ini, mereka mau ngumpet-ngumpet tapi kan mereka punya ketentuan ya di dalam perjanjian. Lo kalau misalnya lo satu hari harus misalnya 3 story pagi, siang, sore. Ya kalau dia nyelip-nyelipin juga bakal ketahuan, kan kepantau. Bener-bener. Tapi lo ada pengalaman nggak sih di secara real gitu, di praktek yang kita jalanin ini? Ada nggak kejadian bahwa dia melanggar klausul perjanjian karena produknya yang dipasarkan sebelumnya sama tempatnya dia double kontrak lah gitu sama orang lain? So far sih kalau double kontrak enggak, tapi lebih banyak kayak one prestasi ya. Prestasi ya. Lebih ke arah yang selebgramnya one prestasi sih. Gitu itu biasanya itu karena ya sebenarnya terlalu padat jadwalnya influencer, yaitu jam terbang mereka semakin tinggi, kadang ya namanya juga manusia, kalau gue bilang sih human error ya. Kayak gitu. Sebenarnya hal-hal tersebut tuh bisa aja ya kita kan dihukum ada mediasi dulu. Ya. Iya. Gitu. Karena media sosial sekarang nggak kayak media sosial 10 atau 15 tahun yang lalu, sekarang bisa. Ya kan lo belum kenal friends, Iya. Friendster nggak bisa berantem. Benar. Ada nilainya Lo ya. cuma posting foto doang. Iya. Bentar jadi influencer lah gue nih, kayaknya mau ada nih. Boleh. Break house kan? Lebih ke keset sih. Welcome. Welcome gitu. Nah, yang selanjutnya adalah gue pengen gue coba berpikir mengandai-andai nih ya. Kalau misalnya si influencer ini nggak ngerti hukum. Oke. Nah, nggak ngerti hukum nih. Ini kita sekalian juga edukasi buat teman-teman ya. Benar. Sekarang kan semua. iya di Instagram itu sekarang kadang-kadang gini nggak di verified, ada yang di verified aja udah 10 kali 15 kali. Gayanya tuh kalau lihat di story-nya, halo guys, gue pakai baju ini loh dari Iya. sini loh. Ada yang nanya gue nih, gue mau spill, bla 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 bla, segala macem gitu kan. Nah menurut lu gimana nih kalau misalnya mereka tuh kayak nggak ngerti tuh kan, ternyata mereka tuh harus dinaungi di dalam suatu perjanjian karena ada nilai tadi, ada nilai tadi. Kalau secara orang awam sih sebenarnya gini, ketika lo di endorse ataupun lo disuruh minta tolong untuk melakukan ya itu kayak tadi lah story, lo pakai produknya, terus lo disuruh videoin gini, lo lebih tanya sih, ini gue konsekuensinya apa ya? Apa yang gue dapat selain pakaian lo? Gue udah melanggar nggak ini itu lo? Dan yang paling penting tuh sekarang tuh banyak banget fashion labelnya tuh dipotong, Diganti itu yang harus lo kadang-kadang lihat. ya. Bahkan diganti, ya banyak banget lah gitu loh.
Jadi kayak menurut gue buat orang awam sih lo lebih harus detail ya, lebih banyak tanya ya, lebih banyak tanya. Kayak misalkan lo disuruh endorse nih makanan ini brand lo apa segala macam, terus lo harus belajar googling dengan cepat. Iya benar. Sekarang kayak gampang, sebenarnya kan kayaknya tuh banyak. Soalnya sekarang kan orang misalnya tinggal teriak doang kan, misalkan penipuan baju berenang itu kan suka ada aja kan gitu loh. Lo tinggal cari kayak makanan import ini bener nggak? Sorry nih kayak kalian yang yang kayak non Kristen itu kan kadang lo harus lihat juga kan. Sekarang kan banyak tuh yang mengandung babi nggak ditutup. Ya. Padahal kan itu atau kecil itu kan nggak etika bro. Jadi kayak nggak boleh ya. Iya, balik lagi perlindungan konsumen nambah lagi kan. Nah itu juga karena gue pernah pengalaman gue beli kayak gue kan misalnya gue ngefans sama satu musisi gitu ya. Musisi itu kayak dia main punya sabuk gitarnya tuh yang buat cantelan gitarnya itu keren gitu, bagus, ada apanya yang gue suka gitu. Gue beli kok beda ya. Yang gue beli sama mereka tuh beda sama yang di pasar kan. Lo nggak ditipu sih, ya mereka jualannya kayak gitu. Mungkin kan lo nggak megang. Iya, mungkin tuh nilainya kali ya, nilai bagian dari nilai yang tadi ya. Ya sebenarnya balik lagi banyak replika barang. Itu yang harus kita wanti-wanti sih ya. Ya khususnya perempuannya banyak loh KW1 super premium anything lah itu banyak banget. Jadi kayak kita sendiri tuh yang harus detail melihat itu, jangan sampai kita ketipu. Tapi perjanjian vendor itu sebelum itu mengakomodir itu nggak sih? Ya lo harus kan kalau tadi kita bilang nih permasalahannya datang dari si influencer. Tapi kalau datangnya dari si vendor agensi yang menjualkan barang, menggunakan barang-barang orang buat membuat konten, tiba-tiba barang dia gitu, bukan barang dia tapi yang nanti pas orang beli ternyata barang dia yang nggak sesuai dengan apa yang dikontenin. Menurut lo gimana? Kalau kayak gitu? Ya harusnya adanya perjanjian itu kan mengakomodir dong para pihak. Kalau nggak mengakomodir ngapain buat perjanjian susah-susah gitu. Intinya ya influencernya ya kalau mereka gue taunya cuma ya gue dapat duit jadi gue lakuin aja. Nah biasanya itu di dalam perjanjian sedikit gue tambahin ada hak dan kewajiban masing-masing. Ya memang kalau influencer haknya ya gue dapat uang. Lo gue posting di mana rate segini, gue posting ini rate segini. Kewajiban gue posting. Nah si influencer haknya itu mendapatkan konsumen baru nih. Pasti kan demandnya jadi tinggi karena dengan otomatis si selebgram ini posting kan dengan kata-kata manisnya menjualnya. Tapi nggak banyak juga selebgram yang dalam hal ini tuh dia setiap kali posting tuh ada yang cuma asal posting doang kan. Lo tau Insta story itu kan 15 detik ya. Kadang tuh ada yang sedikit, kadang tuh ada yang panjang. Balik lagi ketika dia menjudge dengan si vendornya itu dia ngerasa nyaman, otomatis dia bisa memberikan sesuatu yang lebih lah untuk ngepostingnya. Boleh nggak sih di dalam perjanjian itu kita masukin aja kan selain influencer itu memberikan influencer, kenapa dikatakan influencer kan dia kan memberikan dampak kan? Iya. Bisa nggak ya dia di dalam, gue sih lihat beberapa influencer yang ya gue ada juga yang nolak gitu karena gue nggak sesuai dengan karakter gue nih. Banyak itu bagus loh menurut gue karena mereka kayak tahu diri. Iya. Ataupun kalau ya sekali lagi kita kan nggak bisa, kita sebagai manusia nggak boleh nolak rezeki kan. Nah makanya bisa nggak ya di dalam suatu perjanjian itu ditambahkan klausul kalau misalnya harus memberikan edukasi, harus tidak boleh berbohong lah intinya gitu. Ada sih kan. Boleh nggak ya kira-kira kayak gitu? Pasti ada di perjanjian itu ada kok. Karena kan si influencer cuma bisa memproduksi produknya. Kita taruh dia dapat produk yang bagus, tapi pas ini dijual ternyata nggak sesuai dengan apa yang dipasarkan kan? Sebetulnya boleh dong, harus malah harus ya harusnya ya. Tapi kan kembali lagi itu menyangkut sama nama baiknya si vendor. Ya, nama baiknya si vendor, produk penetrasinya nanti untuk penjualan, pasar. Itu kan berpengaruh gitu loh. Masa udah ngeluarin duit malah anjlok pasarnya. Anjlok gitu kan nggak ada yang mau dong. Shopee itu kan banyak banget. Tapi Shopee, Bukalapak, Marketplace mau masuk sini, kita taruh space buat iklan. Oh iya boleh. Ya kan boleh loh, di sini lo masih kosong nih, masih kosong banget. Oke.
seru ya buat ngebahas tentang influencer karena ini kayaknya para influencer juga nih kayaknya. Boleh. Anda tak kenal saya. Oke, thank you buat hari ini. Mbak Gaby kita tos dulu. Thank you. Oke, thank you Frans. Thank you. Adit. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast tentang pembahasan bagaimana influencer bekerja, ya, dapat duit dan lain-lain. Mungkin dari kalian yang nonton video ini juga salah satu influencer, ya. Kalian harus dengerin inilah ya, supaya kalian nanti tidak tersesat dengan ajakan-ajakan. Ada juga vendor-vendor yang jahat ya, Ya. untuk memanfaatkan Ya mungkin next kita exposure bisa kalian ya. bahas lebih dalam lagi ya. Bahas dulu lagi ya. Ada yang mau ditanya di kolom komen. Iya, kalau ada yang mau bertanya boleh atau perlu bantuan silakan komen di bawah, taruhkan nomor Anda ntar kami follow up. Sekian dari gua Francis Ginting. See you. Bye. Thank you.